Taiwan tidak ada penambahan kasus baru COVID-19 pada tanggal 5, tetapi armada Hansi kembali bertambah 1 kasus baru pada tanggal 4 malam. CECC kembali mengadakan tes swab pada orang yang bersangkutan. Saat ini, Taiwan memiliki 438 kasus positif dan 334 orang dibebaskan dari karantina. Dari penambahan 2 kasus baru tanggal 4, selain perwira armada, kasus wanita yang pulang dari Amerika perlu diperhatikan. Dia karantina mandiri 14 hari setelah pulang dan positif setelah 4 kali tes swab dengan gejala pilek dan merupakan kasus ketiga dengan penerbangan yang sama. Untuk itu, pakar menyarankan penambahan tes antibodi bagi warga yang bepergian untuk mempertinggi akurasi deteksi. 可能做个2次，大概就可以抓到大部分的病人。 再来呢，你要把抗体的检验加进来就是你做 PCR 同时要做个抗体，那这样也可以增加你的敏感度。 Selain itu, delegasi WHO yang juga merupakan pakar kesehatan sosial Inggris, David Nabarro, sehari sebelumnya memperingatkan manusia mungkin tidak akan pernah menemukan vaksin COVID-19. Asumsi ini juga disetujui Ketua Asosiasi Penyakit Infeksi Taiwan, Huang Liming, karena semua vaksin yang dikembangkan saat ini tidak mampu mendeteksi dan memerangi virus secara aman dan efektif, dan pandemi mungkin akan berulang pada tahun depan. Banyak negara di dunia mengambil langkah karantina wilayah, karantina mandiri, penghentian kerja dan kelas pada 4 bulan terakhir sehingga berhasil meredakan penyebaran virus. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat NTU menyatakan jumlah yang pulih meningkat sebesar 4% dibanding minggu lalu. Menurut perkiraan, jumlah penambahan kasus baru pada akhir Juni akan menurun tajam menjadi kurang dari 2.500 kasus per hari, tetapi masih ada kemungkinan terjadi penyebaran baru. 每日新增2000的个案以下，通常表示这个流行波呢，基本上就要过去了啦。那只是未来会形成下一个流行波是冬季的流行还是这个季节的流行，这个还有需要观察。 Chen Xiuxi menyatakan angka statistik menunjukkan negara dengan tindakan pencegahan yang konstan berhasil mengendalikan pandemi dengan cepat. Misalnya, Australia melarang pengelompokan lebih dari 2 orang sehingga jumlah kasus menurun tajam dalam 1 bulan. Sementara bagi keadaan yang sebaliknya, pengendalian pandemi terkesan lebih lamban. Pemerintah Taitung meluncurkan wisata ke luar negeri dalam pulau seperti Festival Balon Udara Saga Jepang yang terbesar di Asia dapat dinikmati di Luye, Taitung. Panorama kereta api pantai juga ada di desa Taimali, Taitung. Pendekatan dengan ikan bisa ke Sanyuan Bay, Taitung yang menandingi pemberian makan ikan di Hanauma Bay, Hawaii. Dan Pulau Hijau sendiri adalah surga bagi para penyelam. Mengenai monumen ribuan tahun di luar negeri, Taitung juga mempunyai situs budaya prasejarah. Pemda bekerjasama dengan 14 agen wisata domestik untuk membawa turis domestik yang suka ke luar negeri bereksplorasi secara mendalam ke Taitung. 环岛的部分里面，还有到地下屋很多的景点是可以更深入去看。那绿岛让2天到3天比较休闲的感觉，这个好像到外面去度假的感觉哈。 Industri pariwisata memperkirakan biaya warga Taiwan ke luar negeri sekitar 400 miliar dolar Taiwan per tahun akan menjadi nilai ekonomi yang besar jika berhasil dialihkan ke dalam negeri. Dalam pertimbangan pencegahan pandemi saat promosi wisata, Pemda Taitung meminta industri pariwisata untuk membedakan perjalanan mendalam dilakukan di hari biasa dan wisata kunjungan di hari libur sebagai pembagian arus turis. Jumlah kematian daerah pandemi terparah Eropa seperti Spanyol, Italia, dan Prancis menurun sehingga otoritas setempat melonggarkan batasan secara bertahap. Warga yang terlihat jogging di jalanan Madrid, Spanyol menjadi aktivitas luar ruangan pertama sejak karantina wilayah selama 7 minggu. Warung kecil dan toko pangkas juga telah dibuka dengan sistem reservasi. Keadaan darurat Prancis akan diperpanjang hingga 24 Juli dengan pelonggaran sebagian batasan seperti pembagian waktu pulang sekolah, sebagian toko mulai beroperasi, dan turis yang bukan dari kawasan Eropa, Schengen, dan Inggris wajib karantina selama 2 minggu. Pemerintah Rusia mengumumkan penambahan rekor tertinggi dengan lebih 10.000 kasus positif pada tanggal 3, tetapi dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, tingkat kematian termasuk rendah.